Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kembali kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini untuk sama-sama menunaikan kewajiban maghrib kita berjamaah, juga dilanjutkan nanti dengan sholat isya berjamaah. Sambil menunggu masuknya waktu isya, kita melanjutkan pembahasan kita seputar akhlak dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya jamaah sekalian, kita sudah membahas tentang bagaimana adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat akan tidur. Ya, di antaranya yang paling penting tentu saja membaca doa sebelum tidur. Dan tidur ini adalah di antara hal yang paling banyak mengambil porsi waktu dan umur kita. Maka seharusnya kita menjadikan tidur kita sebagai tidur yang berpahala, bukan sekedar tidur yang menjadi rutinitas kita saja, tetapi kita niatkan selain itu kita hidupkan sunnah-sunnah sebelum tidur agar tidur kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, a'azzakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab yang baru, bab yang ke-40. Imam At-Tirmidzi memberikan bab yang ke-40 ini dengan judul Babu ma jaa'a fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab seputar riwayat-riwayat yang datang menyebutkan bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kalau didefinisikan secara umum jamaah sekalian, segala perbuatan dan segala perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, baik yang tampak maupun tidak tampak. Jadi ibadah ini spektrumnya sangat luas sekali jamaah sekalian. Ya, bukan ibadah itu hanya sholat saja, atau puasa saja, atau zikir saja. Segala sesuatu, perbuatan kita kah, perkataan kita kah yang mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dianggap dan digolongkan sebagai ibadah. Perkataan lemah lembut kepada orang lain, senyum kita bahkan sudah disebutkan oleh Rasulullah sebagai sebuah sedekah, sebagai sebuah ibadah. Pertolongan kita kepada orang lain, jiwa sosial kita, ini semuanya masuk dalam cakupan ibadah. Lalu apa maksudnya Imam At-Tirmidzi dengan bab yang ke-40 ini? Ternyata yang beliau maksud adalah bukan ibadah secara umum, tetapi masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya seputar bagaimana adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau tidur,
Di bab yang ke-40 ini yang dimaksudkan ibadah oleh Imam At-Tirmidzi adalah ibadah malamnya Rasulullah, khususnya solat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana panjangnya solat malam beliau, bagaimana beliau membangun kehidupan ibadah beliau di malam hari, bagaimana beliau membagi malamnya, apa yang beliau lakukan di malam hari yang terkait dengan ibadah. Inilah yang dibahas oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi maksud bab ini adalah bagaimana solat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada yang membedakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya terkait dengan solat malam ini. Solat malam tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia merupakan kewajiban bagi beliau. Beda dengan kita umatnya. Bagi kita ia merupakan sunnah yang sangat ditekankan, bahkan sebaik-baik solat tentu saja setelah solat fardu. Ya, karena prinsip dalam agama kita, sebesar-besar pahala ibadah sunnah, ia tidak akan mengalahkan pahala ibadah wajib. Ya, jangan sampai kita perhatian dengan solat malam, tetapi kadangkala kita lalai solat duhur atau solat asar. Ya, orang yang seperti ini tentu saja kata ulama kita maghur, tertipu. Orang yang sibuk dengan kewajiban sehingga ia belum sempat melakukan yang sunnah-sunnah, orang yang seperti ini ditolerir. Ia masih berjuang menyelesaikan yang wajib. Tapi orang yang disibukkan dengan yang sunnah-sunnah kemudian melalaikan yang wajib, fa innahu maghur. Orang yang seperti ini tertipu. Terbalik. Ya, seharusnya selesaikan dulu yang wajib. Ya, kadang fenomena kita seperti itu jamaah sekalian. Ya, terlalu perhatian dengan yang sunnah-sunnah sehingga padahal ada yang wajib yang kadang dilalaikan. Hadis yang pertama jamaah sekalian, hadis yang ke-261. Imam At-Tirmidzi mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Bishr bin Mu'ad qala haddatsana Abu Awanah an Ziyad bin Ilaqati anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intafakhat qadamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sampai kaki beliau itu sakit. Ya, sampai kaki beliau itu bengkak, sakit jamaah sekalian. Faqilalah, dan dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atatakallafu hadza wa qad ghafarallahu lak. Wahai Rasulullah, apakah engkau masih memberat-beratkan dirimu seperti ini padahal engkau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Baik dosamu yang sudah berlalu maupun yang akan datang, itu engkau tidak bawa dosa. Kenapa masih perlu sholat yang demikian panjangnya? Ya, bukan panjang biasa jamaah sekalian sampai kaki Rasulullah itu bengkak sakit. Padahal masa depan Rasulullah di hari akhirat sudah jelas. Tempat kembali beliau di surga, beliau pun tidak membawa dosa apa-apa jamaah sekalian. Makanya keluarga beliau bertanya, kenapa masih harus memberatkan diri seperti ini? Orang memberatkan diri jamaah sekalian itu biasanya kalau ada target. Ada orang sampai begadang, sampai tidak tidur, ada pekerjaan yang mau dia selesaikan. Itu kan ada yang mau dia kejar, ada yang mau dia buru, atau ada reward yang akan ia capai. Begitu biasanya orang. Tapi bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas ia akan dapatkan itu? Tidak ada juga dosa yang ia akan bawa. Ini yang membuat istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu bertanya, kenapa masih perlu takalluf, memberat-beratkan diri seperti ini ya Rasulullah? Padahal engkau tidak bawa dosa. Tempatmu juga sudah
Sudah jelas seharusnya, ya mungkin kalau hitung-hitungan manusia biasa harusnya ya santai-santai sajalah, ya, yang biasa-biasa sajalah. Tapi apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu? Ya, afala akunu abdan syakura. Wahai istriku, apakah aku tidak pantas menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Ternyata ini wujud kesyukuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan supaya beliau dapat ampunan, bukan supaya beliau dapat surga, tetapi wujud kesyukuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Tabaraka wa Taala. Makanya ini yang disebut sebagai maqamul ubudiyah wa maqam asyukr. Ya, kalau kita jamaah sekalian kadangkala hanya kewajiban ibadah, kita tidak menjadikan ibadah kita itu sebagai bagian dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ulama kita itu mendiskusikan yang mana sebenarnya yang lebih utama, makom sabar atau makom syukur. Ya, karena orang beriman itu tidak lepas dari dua ini saja, sabar, syukur, itu saja bergonta-ganti. Kalau ada hal-hal yang seperti yang kita harapkan, maka kita bersyukur. Tapi kalau ada hal-hal yang sepertinya di luar daripada ekspektasi kita, di luar dari harapan kita, maka kita dituntut untuk bersabar. Dan kata Rasul, semuanya baik. Itulah ajaibnya orang beriman. Apapun yang terjadi pada dirinya, semuanya baik. Dapat yang ia harapkan, ia bersyukur. Lepas yang ia harapkan, ia bersabar. Ini saja yang bergonta-ganti jamaah sekalian. Cuma ulama kita mendiskusikan yang mana sebenarnya yang lebih utama, makom syukur atau makom sabar. Ya, sebagian ulama kita menyebutkan makom syukur ini. Ya, karena kalau makom sabar kadang tidak ada pilihannya orang kecuali bersabar. Mau kenapa? Ya, tidak ada pilihannya kecuali kita bersabar. Mau marah-marah tanpa kita selesai dirita, belum tentu juga apa yang diharapkan itu bisa didapatkan. Tapi kalau orang bersyukur, opsi itu terbuka bagi dirinya. Ya, sehingga orang yang betul-betul bersyukur adalah orang yang betul-betul mengiktiraf, mengakui karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hadis ini jamaah sekalian, ya, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mughirah bin Syu'bah menyebutkan bagaimana sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai beliau sholat yang demikian panjangnya. Dan bukan cuma capek saja jamaah sekalian, tapi bahkan berdampak pada fisik beliau. Ya, kalau kita mungkin berdiri lama mungkin lutut yang sakit, tapi ini sampai bengkak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jamaah sekalian sampai sakit kaki beliau? Karena bacaannya memang panjang sekali. Bagaimana bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian? Beliau selesai membaca Al-Fatihah, beliau membaca Al-Baqarah, tapi bukan ayat 1 sampai 5. Al-Baqarah secara sempurna. Apakah langsung ruku? Ternyata belum. Beliau lanjut dengan An-Nisa dan Ali Imran. Itu 6 juzan jamaah sekalian. Baru beliau ruku. Ya, nah kita saja kadang kalau taruh ada 1 juz di An-Nur ya sampai sekarang. Ya, itu kadang ada ikhwah yang ya sakit lututnya. Ya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian. Ini sepanjang itu bacaan beliau. Dan inilah sunnahnya kalau kita mau baca bacaan yang panjang. Ya, kalau kita mau baca bacaan yang panjang jangan pada saat sholat berjamaah. Ya, apalagi sholat wajib. Kalau kita mau baca bacaan yang panjang, silahkan bagaimana panjangnya saat di rumah sholat malam. Ya, kita mami baku atur kalau ada makmum tak misalnya istri tak. Apalagi kalau kita sendiri. Ya. Tapi kalau berjamaah itu sesuaikan dengan kondisi makmum. Karena makmum kita berbeda-beda, apalagi kalau masjid di pinggir jalan. Ada orang yang mungkin sekedar singgah, sebenarnya buru-buru, tapi karena orang yang ta'zim, memuliakan sholat, dapat masjid sudah langsung sholat.
Ya ternyata ya di sini lama komatnya. Belum lagi ditambah panjang bacaan imamnya. Ini perlu disesuaikan jamaah sekalian. Termasuk azan tadi. Kalau azan itu menunjukkan masuknya waktu sholat. Ya bagus mungkin kalau ada yang buka, yang tidak puasa yang azan. Atau jangan terlalu jauh. Ya. Nanti tunggu selesai semua makan baru azan. Orang selesai sholat di luar baru di sini azan. Nanti nak kira lagi orang aneh-aneh ki. Ya, padahal lagi berbuka puasa jamaah sekalian, harus diperhatikan. Ya jangan sampai di An-Nur itu, ya enggak tahu pahamnya apa, terlambat sholatnya di sana. Sudah gelap baru azan, padahal buka puasa. Maka bagus jamaah sekalian, kalau memang masuk waktunya, tetap ada yang azan. Mungkin tidak semuanya puasa, atau ada yang puasa, silakan batalkan dulu puasanya baru pergi azan. Jangan terlalu jauh jaraknya jamaah sekalian sehingga nanti mendatangkan persepsi yang tidak baik. Iya. Sama dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Beliau sebagai imam, Sayyiduna Mu'ad bin Jabal, itu panjang sekali bacaannya. Iya. Sholat wajib. Ada makmumnya 2 orang yang sampai mufarakah. Ya karena di dalam fikih ada memang namanya mufarakah. Boleh kita keluar dari jamaah. Kalau kita sholat berjamaah mungkin karena imamnya panjang sekali, kita tidak kuat, tidak apa-apa, kita keluar selesaikan sendiri sholat tak. Itu ada 2 sahabat yang keluar. Imamnya tersinggung setelah selesai sholat. Kenapa ini ada 2 orang tidak selesaikan sholat berjamaahnya? Jangan-jangan ada penyakit hatinya ini, tidak kuat berjamaah. Dikonfirmasi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah justru marahi imamnya. Afatanun, apakah engkau ingin buat masalah, buat musibah dengan bacaan sholatmu yang panjang? Iya. Karena itu tadi jamaah sekalian, mura'ah, memperhatikan keadaan makmum. Kalau kita mau bacaan sholat yang panjang, atau mungkin bahkan seperti Rasulullah kalau kita mampu, silakan lakukan di rumah pada saat sholat malam. Jangan pada saat sholat wajib, apalagi dengan masjid yang diakses begitu mudah oleh orang. Kita tidak tahu keadaan makmum kita, maka perlu ya kita proporsional untuk hal yang seperti ini. Adapun kalau kita sholat malam, maka itu kesempatan kita. Ya, jangan sholat wajib kesempatan untuk murojaah hafalan. Mentang-mentang imamnya hafal 30 juz, ya ia pakai sholat wajib itu sebagai murojaah hafalan dengan bacaan yang panjang. Ini tidak cocok, bukan pada tempatnya jamaah sekalian. Ya, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau masih membebani dirimu dengan yang seperti ini? Kenapa tidak seperti yang diajarkan saja kepada Abu Hurairah, yaitu sholat witir sebelum tidur? Kenapa masih sholat malam yang demikian panjangnya? Ternyata Rasulullah menyampaikan alasannya. Afala akunu abdan syakura. Dan syukur inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai wujud syukur yang paling tinggi. Ada 3 syukur jamaah sekalian. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan jawarih, dengan anggota badan kita. Syukur dengan hati adalah mengiktiraf, mengakui bahwa apa yang kita dapatkan ini semuanya murni karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena daya dan upaya kita. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak memiliki daya apa-apa. Kita yang sehat walafiat bisa berubah menjadi orang yang tidak bisa gerak kalau Allah uji kita dengan penyakit. Apa yang mungkin sudah menurut hitungan-hitungan kita sudah akan dapatkan ini, tapi kalau Allah menghendaki tidak dapat, maka tidak dapat jamaah sekalian. Ini syukur yang pertama jamaah sekalian, itu mengakui bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita gapai murni dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini dengan sendirinya mengikis sifat kesombongan yang ada di dalam hati. Yang kedua jamaah sekalian, syukur dengan lisan, dengan mengucapkan hamdalah. Dan ini kita dituntut dalam segala hal. Syukur dengan lisan ini. Kalau kita mendapatkan apa yang kita harapkan, kita mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karenanya, karena nikmat-nikmatnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tapi kalau ternyata kita mendapatkan apa yang belum kita harapkan, ya, maka kita pun memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan apa?
Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di semua kondisi. Kemudian yang paling tinggi jamaah sekalian tentu saja adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin kita mendapatkan karunia jamaah sekalian, seharusnya semakin memperbaiki kualitas ibadah kita. Semakin memperbaiki kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu sebelum karirnya bagus, masih biasa-biasa saja, masih sering ke masjid. Tapi setelah karirnya bagus, gajinya tinggi, tidak pernah lagi kelihatan di masjid. Ini berkebalikan jamaah sekalian. Seharusnya semakin kita dapat karunia Allah, semakin kita perbaiki ibadah kita. Iya, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekat dengan Allah karena kita sadar apa yang melengket pada kita, jabatan, harta, murni titipan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sadar, dan inilah yang dimiliki oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Saat Nabiullah Sulaiman dengan segala kenikmatan yang beliau dapatkan, dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya, menguasai bangsa jin dan manusia, orang memuji-muji Nabi Sulaiman, ini nikmatmu luar biasa sekali, kekuasaanmu luar biasa. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini bukan punya saya. Ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani aashkur am akfur. Hanya untuk mengujiku saja, apakah saya pandai bersyukur ataukah kufur dengan nikmat ini jamaah sekalian. Semuanya ujian. Yang sesa hidupnya lagi diuji dengan kesusahan. Yang lagi lapang hidupnya diuji dengan kelapangan. Tapi berapa banyak, kata sahabat, kata Abdurrahman bin Auf, yang diuji dengan kesusahan, kesempitan, ia bisa bersabar. Tapi berapa banyak orang yang tidak bisa bersabar, tidak bisa bersyukur dengan ujian kelapangan. Karena kadang begitulah manusia jamaah sekalian, main hitung-hitungan. Ini kan saya dapatkan karena jerih payah saya, karena usaha saya. Kalau bersabar, dekat betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ternyata saya tidak punya daya. Karena itu yang ia lihat di depan mata. Ia tidak punya daya apa-apa. Tapi kapan ia sudah punya apa-apa jamaah sekalian, mulai ia main hitung-hitungan. Ini kan karena hasil saya, ini karena perjuangan saya, dan ini yang berat jamaah sekalian. Makanya ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah, bahwa semakin kita mendapatkan karunia Allah, semakin seharusnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah lemah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, a'azzakumullah, ya, ada 3 hadis setelahnya, tapi bunyinya hampir sama dan kita tidak mengulangi lagi untuk menjelaskannya. Hadis berikutnya, hadis yang ke-264. Haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Aswad bin Yazid, qala sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Al-Aswad bin Yazid bertanya kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lail. Bagaimana itu salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Faqalat, lalu Aisyah mengatakan, kana yanamu awwalal lail thumma yakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat di awal malam, kemudian beliau bangun. Fa idza kana minas sahar autar. Kalau sudah masuk waktu sahur, di penghujung waktu sebelum masuknya waktu subuh, ya, waktu sahur itu kan disunnahkan untuk diakhirkan. Ya, di ujung-ujung waktu sholat malam itu, ya, barulah beliau sholat witir. Ya, karena afdolnya itu witir itu sebagai penutup sholat sunnah sebelum masuknya waktu subuh. Tetapi boleh saja dilakukan awal waktu kalau kita khawatir atau ingin ihtiyat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata istri beliau, nanti saat masuk waktu sahur baru beliau witir. Jadi sejak pertengahan malam sampai penghujung waktu masuk waktu sahur baru beliau witir. Itu saking panjangnya jamaah sekalian. Kemudian tsumma ata firasyahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
kalau sudah sholat witir kembali ke tempat tidur beliau sebelum masuk waktu subuh. Fa idza kana lahu hajatun alamma bi ahli. Kalau beliau berkeinginan terhadap keluarganya, maka beliau menggauli istrinya, berjibat dengan istri beliau, bermesraan dengan istri beliau, atau beliau tidur istirahat. Fa idza sami'al adzan, kalau beliau mendengar azan, wathab, beliau langsung bangkit secepatnya. Fa in kana junuban, kalau beliau ternyata tadi junub sebelum sholat subuh, setelah beliau sholat malam, afadha alaihi minal ma, beliau mandi. Wa illa tawaddaa, kalau ternyata tidak junub maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup dengan berwudu. Wa kharaja ila shalah, baru kemudian beliau keluar untuk sholat subuh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kehidupan Rasulullah di malam hari, hampir di setiap malamnya, yaitu bangun di awal malam, tidur di awal malam, kemudian bangun di pertengahan malam, sholat malam sampai masuk waktu sahur. Masuk waktu sahur beliau witir. Ulama kita menyebutkan bahwa waktu malamnya Rasulullah itu dibagi 6. 3/6-nya untuk tidur, kemudian 2/6-nya untuk sholat, 1/6 yang terakhir kembali dipakai untuk tidur atau untuk keluarga beliau. Jadi sampai tengah malam itu tidur, 3/6 dari waktu malam, setengah dari waktu malam dipakai untuk tidur, 2/6-nya untuk sholat. Kira-kira berapa jam itu jamaah sekalian? Mungkin sekitaran 4 jam lebih. Beliau sholat malam. Sama dengan tidurnya, tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga hanya sekitaran 4 jam atau 4 jam lebih. Lalu ini yang terakhir ini, 1/6 yang terakhir ini dipakai lagi untuk istirahat. Jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, beliau istirahat menuju ke istrinya, dan kadangkala nanti setelah selesai sholat malam, setelah selesai sholat witir, baru beliau menggauli istrinya. Makanya kalau ada yang bertanya, sudah 2 tahun kita mengkaji kitab Syama'il ini, ada Rasulullah, bagaimana fisiknya Rasulullah. Mungkin ada yang bertanya, kapan kira-kira waktunya Rasulullah biasa menggauli istrinya? Ternyata di antara waktu yang biasa Rasulullah berhubungan dengan istrinya, jamaah sekalian, itu sebelum subuh, setelah sholat malam. Ini bisa dilakukan kalau biasa sholat malam. Kalau biasanya tidur agak susah jamaah sekalian. Sholat subuh saja biasa kesiangan, apalagi mau bangun untuk itu. Ini Rasulullah memang aktivitas malamnya hidup sekali jamaah sekalian. Makanya beliau biasa menggauli dulu istrinya sebelum sholat subuh. Jadi memang biasa Haji itu memang mandi subuh. Sebelum kita pergi sholat subuh. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istirahat atau beliau selesai menggauli istrinya, tiba suara adzan, ada suara adzan, wathab, beliau langsung bangkit secepatnya. Ini juga faidah jamaah sekalian. Adzan subuh itu kapan kita sudah dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah, jangan ditunda-tunda. Kadang kan ditunda-tunda itu sholat subuh. Baru adzan ini, belum as-salatu khairum minan naum, masih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya ditunda, akhirnya kesiangan, ternyata jam 6 nih. Ternyata istrinya juga kesiangan jamaah sekalian. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kapan beliau sudah dengar adzan subuh, beliau langsung bangkit. Wathab itu kalau diterjemahkan dalam letterlet bahasa Arab, dari bahasa Arab itu langsung loncat jamaah sekalian. Saking tidak bolehnya kadang kita menunda-nunda itu. Karena orang memang biasa tergoda, karena tidur itu kadang enak sekali. Ini baru Allahu Akbar, belum as-salatu khairum minan naum, masih ada lah ini 3 menit ini. Tidak ada kedengaran, alarm juga sudah capek bunyi. Pas ternyata bangun sudah siang. Akhirnya terlelap jamaah sekalian, kelewatan keutamaan sholat subuh di waktunya dan berjamaah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata dalam keadaan junub, tadi sempat menggauli istrinya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dulu. Mandi dulu. Ini penting jamaah sekalian. Kenapa Rasulullah punya waktu, bisa mengatur waktu? Karena beliau imam. Ini tidak susah untuk kita terapkan karena kita rata-rata makmum.
Karena yang menentukan qomatnya orang itu imam. Iya. Kalau adzan semua bisa adzan karena masuk waktu langsung adzan. Tapi yang menentukan kapan qomat itu adalah imam. Iya. Beda biasa dengan kita jamaah sekalian. Kalau kita kan ini ada acara ini qomat mi cepat. Padahal imamnya belum datang. Fikihnya jamaah sekalian, itu imam yang punya kendali. Iya. Kapan dia mau qomat, kapan dia mau tunda itu ada pada imam rawatib. Ya bukan inisiatif jamaah masing-masing jamaah sekalian. Ini ada acara ini. Ya qomat mi cepat. Itu imam jamaah sekalian. Kalau buru-buru silakan sholat duluan. Ya. Tunggu imam karena ada hukum yang berkaitan dengan imam. Makanya Rasulullah pasti ditunggu jamaah sekalian karena beliau imam. Beliau bisa mandi junub dulu, kemudian sholat sunnah di rumahnya, baru beliau keluar masjid. Karena kalau Rasulullah keluar ke masjid itu langsung ke mihrab, langsung ke mihrabnya menduduki posisi imamnya. Iya, berdiri di posisi imamnya. Kalau kita kan rata-rata makmum, kalau kita mau ikuti ini jamaah sekalian, ketinggalan ki sholat subuh, baru orang adzan, baru kita mau bangun mandi. Iya, ternyata ke masjid orang sudah bubar. Iya, kalau kita imam dan kita sepakat di masjid ini misalnya yang tentukan qomat dan tidaknya itu adalah imam rawatibnya, maka ini bisa diterapkan oleh imam. Karena seperti itu jamaah sekalian sebenarnya fikih imamah. Makanya itu seperti di Arab Saudi itu, ya, kalaupun sudais datang ke masjid komplek, masjid kampung, tetapi bukan dia yang imam di situ, dia tidak bisa jamaah sekalian langsung dipersilahkan imam, ayo qomat ini ada sudais, biar beliau jadi imam. Enggak. Selama imamnya belum hadir, selama imamnya tidak mempersilahkan orang lain, maka ia yang memiliki hak untuk menentukan kapan qomat dan siapa yang memimpin jamaah. Iya. Kalau kita misalnya didatangi oleh qori terkenal, iya, siapa qori terkenal misalnya ada yang datang ke sini, atau mungkin Ustadz Harman lah, iya, yang paling bagus bacaannya, yang tidak bisa langsung dipersilahkan jadi imam. Iya, kecuali imam rawatibnya yang mempersilahkan. Ya, ini penting jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian itu bangkit secepatnya kalau mendengar azan subuh. Lalu beliau keluar untuk menunaikan salat. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat sunnahnya rata-rata di rumah beliau. Karena itu tadi, kapan beliau sudah keluar, sahabat juga sudah paham. Ini Rasulullah langsung ambil posisi imam, orang qomat. Nah, ini bisa juga dilakukan jamaah sekalian bagi imam. Tapi kalau makmum sebaiknya sholat sunnahnya di masjid. Ya, kalau sholat sunnah qobliyah. Ya, karena kadang kalau kita di rumah, ternyata jangan-jangan di masjid sudah qomat. Maka afdolnya bagi kita para makmum, ya kalau kita mau sholat sunnah qobliyah, itu afdolnya di masjid. Kita bisa rangkaikan niatnya dengan tahiyatul masjid, dengan qobliyah, bisa juga sambil menunggu masuknya waktu. Ya, orang yang menunggu masuknya waktu, ia sudah seperti orang yang mendapatkan pahala sholat. Ya, apalagi kalau diniatkan untuk iktikaf, sambil kita menunggu masuknya atau datangnya imam, qomatnya kita sudah ya melaksanakan sunnah-sunnah, zikir, berdoa, itu sudah dihitung sebagai pahala jamaah sekalian. Iya. Jadi jangan ditunda-tunda keberangkatan kita ke masjid. Iya. Kalau mau sholat sunnah qobliyah, afdolnya di masjid bagi kita para makmum, kecuali ba'diyah. Ya, itu kan tidak ada yang kita kejar. Iya, tidak ada yang kita buru. Ya, bisa di rumah, bisa di masjid atau di mana saja jamaah sekalian, itu lebih fleksibel. Yang seperti ini penting untuk kita ukur jamaah sekalian, ya, supaya ibadah kita betul-betul maksimal. Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jamaah sekalian, ini disebut sebagai solatnya Nabi Daud. Ya, solat malamnya tadi Rasulullah itu solatnya Nabi Daud, dan itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya ada juga puasanya Nabi Daud. Kalau puasanya Nabi Daud bagaimana? Ya, sehari puasa, sehari berbuka. Ya. Lalu sholat malamnya Nabi Daud adalah yang dilakukan oleh Rasulullah tadi. Malam itu dibagi 6, 3/6 untuk sholat, 2/6 untuk tidur, 1/6-nya lagi dipakai untuk tidur atau untuk
untuk keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbus salati ilallahi salatu Daud. Salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Nabi Daud alaihi salam. Wa ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud. Dan sebaik-baik siam, sebaik-baik puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya Nabi Daud. Wa kana yanamu nisfal lail. Nabi Daud itu tidur setengah malam, wa yaqumu thuluthahu, dan 2/3-nya ia pakai untuk berdiri, maksudnya berdiri salat malam. Wa yanamu sudusahu, kemudian 1/6 yang terakhir ia pakai untuk tidur lagi. Wa yasumu yauman wa yuftiru yauma, dan beliau puasa 1 hari dan kemudian keesokan harinya beliau berbuka atau tidak puasa, dan selang-seling seperti itu jamaah sekalian. Inilah yang kita sebutkan di pengantar tentang tidurnya Rasulullah, bahwa apa yang dilakukan oleh para nabi sekalipun itu pun terukur, tidak ekstrim jamaah sekalian. Karena sejak masa sahabat sudah ada yang mulai mau ekstrim. Dia sudah mau berpuasa setiap hari, dia mau setiap malam itu dihabiskan untuk sholat, bahkan tidak mau menikah sama sekali. Padahal yang sudah maksimal adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Daud ini. Kapan sudah lebih dari ini maka sudah berlebih-lebihan. Iya, sudah berlebih-lebihan. Makanya Rasulullah marah pada sahabatnya. Sayalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, tapi saya juga tidur, saya juga sholat, saya juga kadang puasa, kadang juga tidak puasa, dan saya pun masih menikahi wanita, karena sudah ada yang tidak mau menikah dengan wanita jamaah. Saya mau fokus untuk ibadah saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur sahabatnya untuk berusaha untuk tetap proporsional, iya, dalam ibadah sekalipun. Mungkin pertanyaannya jamaah sekalian, iya, apakah ini bukan memberat-beratkan diri? Jawabannya ulama kita jamaah sekalian, kalau sudah makomnya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sudah bukan lagi beban, tetapi sudah merupakan kenikmatan sendiri bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mungkin kita yang tidak terbiasa, makom kita belum sampai di sana, kita akan menganggap ini beban. Capeknya itu sholat 3 jam lebih, sampai 5 juz. Tapi orang yang menikmati sholatnya jamaah sekalian, itu bukan lagi beban, tapi itu suatu kenikmatan, bukan lagi kewajiban, tetapi suatu kenikmatan jamaah sekalian. Sama dengan orang nonton bola. Kenapa ada orang mau bangun jam 2 nonton bola jamaah sekalian? Kalau orang tidak suka bola kadang bilang begitu. Adanya orang itu bangun jam 2 nonton bola. Iya. Orang enaknya tidur. Tak kalah tunggu saja besok pagi ada rangkumannya. Siapa yang cetak gol? Iya, siapa yang menang? Cukup dengan 1 menit sudah ada semua. Tapi ada orang mau begadang. Ini kalau orang tidak suka bola jamaah sekalian bisa bilang seperti ini. Tapi kalau orang suka bola, dia rela itu jamaah sekalian bangun. Dia nikmati betul detik demi detiknya, siapa yang tendangan bebas, siapa yang pelanggaran, sampai selesai. Karena ia suka, ia nikmati itu jamaah sekalian, bukan beban itu bangun untuk nonton bola, ia nikmati, dia tunggu itu kapan lagi main ini. Iya. Kenapa ada orang pergi nonton misalnya PSM ke Parepare, jauhnya itu. Kalau kita tidak suka bola mungkin kita bisa bilang seperti itu, tapi kalau orang nikmati, dia nikmati betul itu perjalanannya ke Parepare, beli tiketnya, nontonnya, sampai pulangnya. Tapi kalau kita tidak suka, capeknya itu, susahnya itu, karena memang kita tidak suka, tidak menganggap nikmat. Tapi orang yang menikmati itu jamaah sekalian, dia justru bukan beban, tapi suatu kenikmatan. Begitu juga lah dengan sholat jamaah sekalian. Kapan orang sudah menikmati sholatnya, maka sholat itu bukan beban lagi. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholat, wahai Bilal istirahatkan kita ini dengan sholat, bukan istirahatkan kita dari sholat. Kalau istirahatkan kita dari sholat capek sekali mungkin rasa sholat. Kalau Rasulullah minta istirahat dengan sholat, Rasulullah menemukan istirahatnya, ketenangannya dengan sholat jamaah sekalian. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan penyejuk hati dan mataku itu dalam sholat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menganggap itu sebagai kenikmatan, dan inilah yang berusaha untuk kita
raih jamaah sekalian. Kita terus memperbaiki kualitas sholat kita, kita terus memperbaiki kekhusyuan sholat kita. Ini memang godaannya memang tidak ringan jamaah sekalian. Iya, karena sholat itu sebaik-baik ibadah, godaannya juga berat. Kadang kita mulai takbiratul ihram, muncul semua apa yang kita sebelumnya lupa. Tadi kita pusing di mana kunci motor, di mana handphone diletakkan, tapi setelah kita takbiratul Allahu Akbar, muncul semua, ternyata tadi di atas kulkas, ternyata tadi di laci, muncul semua jamaah sekalian. Begitulah godaan orang sholat, karena memang sholat itu sejatinya pekerjaan hati. Bagaimana kita menghadirkan hati kita pada saat sholat. Tapi tidak tahu ya, ujiannya memang berat. Saat kita takbiratul ihram, apa yang kita lupa muncul. Sampai-sampai ada ulama mengatakan kalau engkau lupa sesuatu sudah sholat, ingat itu ya, karena kadang kita sholat pikiran kita berkelana jamaah sekalian, waliyadzubillah. Ya, ini kita terus berusaha untuk memperbaiki sholat kita, memperbaiki kualitas sholat kita, meskipun mungkin makom kita tidak akan sampai seperti Rasulullah SAW, tetapi minimal sedikit demi sedikit kita sudah mulai menikmati sholat kita, bukan lagi menjadi beban bagi kita, tetapi kita yang merindukan untuk sholat. Kapan lagi masuk waktu isya, kapan lagi masuk waktu subuh, dan seterusnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, minimal dengan banyak-banyak kita mengirimkan sholawat dan salam kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.